فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Karena kalau ada yang ditanyakan, ada pertanyaan? Oh, iya. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan, dan saat ini kita telah memasuki sesi tanya jawab, dan saat ini ada beberapa pertanyaan dari pesan singkat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaika ya Ustazi, izin bertanya. Mengenai kekikiran, saya pernah mendengar perkataan orang-orang seperti ini Ustadz. Orang pelit itu kuburnya sempit. Apakah benar demikian berdasarkan dalil syar'i Ustadz? Jazakallahu khairan. Pernyataan tersebut tidak didapati dalil yang persis seperti itu ya. Apalagi orang munafik itu kuburannya sempit, secara lafadz itu wallah ta'ala belum pernah saya jumpai, atau bahkan saya pastikan tidak ada orang munafik itu kuburannya sempit. Kikir ya, bukan munafik. Kikir itu, orang yang kikir itu kuburannya sempit itu hanya mungkin pernyataan-pernyataan orang-orang saja untuk nakut-nakuti temannya biar nggak pelit, biar dikasih duit atau diberikan apa yang dia inginkan, itu maksudnya. Jadi atau ditakut-takutin gitu ya. Tapi dari segi dosa yang dia lakukan sama, betul-betul menyatakan seperti itu secara makna benar ya. Secara makna benar. Orang-orang yang pelit, orang yang kikir akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala dari istilahnya kekufuran mereka, ketidakyakinan mereka terhadap alam akhirat, alam barzakh, yang mana sudah jelas kita katakan bahwasanya orang kikir itu seakan-akan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tergantung nanti kekikirannya seperti apa. Yang pada intinya secara makna benar, tapi secara lafadz tidak pernah ditemukan riwayat seperti itu atau ayat ataupun hadis seperti itu. Orang yang kikir itu kuburannya sempit. Yang pada intinya maknanya benar. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengadab orang-orang yang pelit oleh karena sebab kekufuran yang ada di dalam hati mereka. Ya tadi makanya kita sampaikan, orang yang kikir itu bisa jadi masuk kategori orang-orang yang munafik yang mendapatkan adab di dalam kuburannya, yang otomatis semua yang diadab di dalam kuburannya, disempitkan kuburannya sebagaimana sudah kita sampaikan kemarin, sehingga tulang belulangnya hancur bersatu padu ya, bersatu padu. Karena itulah bentuk siksaan kubur. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas penjelasannya, dan berikut masih ada lagi pertanyaan dari pesan singkat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, apa pengaruh qanaah dalam kehidupan dan bagaimana cara mengidentifikasi antara qanaah dan sifat kikir dalam hidup? Jazakallahu khairan. Hubungan qanaah dengan kekikiran ya. Gimana tadi? Coba diulangi. Apa pengaruh qanaah dalam kehidupan dan bagaimana cara mengidentifikasi antara qanaah dan sifat kikir dalam hidup? Ya. Qanaah itu ya sebenarnya tidak ada hubungan antara qanaah dengan kekikiran. Qanaah itu dia itu betul-betul merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada dia dari kenikmatan dunianya. Dia merasa bersyukur kepada apa-apa saja yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada dia, walaupun tidak sama dengan orang-orang yang lebih dari dia. Dia merasa cukup. Nah, ketika dia merasa cukup, betul-betul mensyukuri kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan kepada dia, maka dia akan melihat kemampuan dia, sampai mana kemampuan dia untuk
bisa mengamalkan sifat yang mulia ini, yaitu kedermawanan. Sifat yang mulia ini kedermawanan, yang mana sudah kita sampaikan bahwasanya ya tidak harus banyak. Ya, orang yang sedekah itu tidak harus banyak. Yang pada intinya seberapa besar keikhlasan dia tatkala dia meninfakkan hartanya. Ya, tergantung dengan kemampuan dia. Kalau dia misalkan banyak hartanya, maka dia harus bisa mengerti, memilah dan memilih berapa yang harus dia infakkan, yang itu tidak memudaratkan kehidupan dia, ekonomi dia. Nah, walaupun orang qanaah tadi, kalau orang yang qanaah tadi dia cerdas dalam memilah ataupun memilih mana yang harus dia lakukan, yang harus dia penuhi dari semua kebutuhan ekonomi dia, dan mana yang berapa yang harus dia sedekahkan sesuai dengan kemampuan dia. Jadi tidak ada hubungannya dengan kekikiran, tidak ada hubungannya dengan kekikiran. Yang pada intinya dia orang yang qanaah, pintar dalam bersyukur dari segala macam bentuk kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepadanya. Seperti itu. Wallahu taala alam. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Berikut masih ada lagi pertanyaan dari pesan singkat WhatsApp, dan sekaligus mungkin ini pertanyaan terakhir dari pertemuan kita pada hari ini Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberikan naungan kebaikan kepada Ustadz dan jamaah yang mendengarkan. Amin. Ana izin bertanya Ustadz, kapan seorang suami dikatakan bakhil kepada istri dan anak-anaknya menurut syariat Islam? Jazakallahu khairan. Suami istri dikatakan rahim? Bakhil. Oh, bakhil. Bakhil ya? Iya Ustadz, silakan. Ya. Kapan dikatakan suami istri itu bakhil terhadap anak-anaknya? Istri dan anak-anaknya Ustadz. Oh, istri dan anak-anaknya. Iya Ustadz. Yaitu ketika dia tidak memenuhi kebutuhan yang primer lah bahasa kita. Kebutuhan apa? Yang primer. Kebutuhan primer tidak dipenuhi oleh seorang laki-laki yang memiliki istri dan anak-anak. Nah, ketika dia tidak memenuhi kebutuhan yang memang harus diberikan, ditunaikan, kemudian dia tahan, kemudian dia tidak mau memberikannya, maka dikatakan orang tersebut, suami tersebut kikir ataupun pelit terhadap istri dan anak-anaknya. Makanya dijelaskan oleh para ulama, ketika ada seorang suami yang pelit ataupun kikir, maka diperbolehkan seorang istri untuk mencuri tanpa sepengetahuan suaminya. Kenapa? Tadi suaminya kikir, nggak mau memenuhi kebutuhan primernya, kebutuhan yang mendesak. Tetapi sesuai dengan kadar kebutuhan primernya tadi. Nah, jangan berlebih. Maka tidak diperbolehkan betul-betul mencuri akhirnya nantinya. Karena mencurinya tadi berlebih dari kebutuhan primernya. Maka ketika seorang suami tidak memenuhi kebutuhan primernya, kebutuhan primer istri dan anak-anaknya, maka sudah dikatakan dia tidak memenuhi kewajiban dia ataupun kikir. Seperti itu. Kebutuhan yang mendasar ya. Insyaallah tahu semua. Kebutuhan yang mendasar. Wallahu ta'ala alam. Saja yang bisa kita sampaikan. Semoga sedikit ini bermanfaat kepada kita semua, baik di dunia kita maupun di akhirat kita kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, taufik kepada kita semua untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari saat ini. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.